Nah, ini kan Mas Saad sama Mas Hakim ini kan sosok yang kuat ya, yang pengaruhnya besar terhadap organisasi. Nah, ada nggak sih sosok pendamping sosok kuat tersebut? Bisa dijawab Mas Aad dulu mungkin. Ya mungkin kalau ngomongin pendamping ya sampai saat ini belum ada sih kalau aku. Iya memang aku udah memilih fokus dulu lah pada tanggung jawab sekarang ini gitu. Oke, belum ada ini belum mau apa nggak mau nyari. Ya mungkin belum mendapatkan yang pasti buat aku gitu aja sih sekarang. Ntar kalau udah mendapatkan dan udah waktunya kan pasti dapat sendiri lah kalau gitu. Iya kan? Oke. Oke, untuk Mas Hakim gimana? Ini perlu tak ulangi lagi Kak pertanyaannya? Kayaknya Perlu. perlu. Oke, mungkin saya aja yang ulang. Aku mau ketawa terus kalau mau tanya ke Mas Hakim ini tuh kayak takut gitu loh, kayak takut menyinggung gitu sebenarnya. Tapi kan karena kebutuhan channel ini kan semua itu pengen tahu gitu loh. Mas Hakim ini kayak gimana untuk tipe pendampingnya. Nah, gimana nih Mas Hakim? Udah nemu pendampingnya belum? Apa saya wakilkan gimana tipe pendampingnya ya? Kan tadi pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Kan sekalian gitu, biar pada tahu. Suaraku denger nggak? Dengar. Aku macet nggak sih? Gambarmu nge-lag. Macet. Nah, sekarang baru. Aman. Ya wes, pertanyaannya ganti. Jadinya udah punya pendamping atau belum? Untuk saat ini ya, kalau ditanya sudah punya pendamping apa belum, yang pendamping yang mungkin udah fix dan sudah ada kepastian dan mungkin komitmen itu belum ada sih. Tapi berarti yang kemarin sorry motong ya. Seta. Tapi untuk aku gimana ya ngomongnya? Santai aja Mas, tadi katanya santai kok jadi kaget Mas. Iya, santai. Jadinya kayak ndredeg semua gitu ya Mas Hakim jawabnya. Kita hostnya ini nggak gigit loh. Kalau misalnya ada jawaban yang misalnya salah. Nanti salah sebut merek nggak apa Mas, tadi tak sensor. Ya tapi untuk saat ini ya udah apa ya, proses untuk mendekati gitu, proses untuk mendapatkannya asik. Ngeri. Proses untuk mendapatkannya gitu. Dari semester 1 kok masih proses terus ya Mas? Karena aku teman kontraknya kan pasti tahu kan. Panjang ya prosesnya ya. Berarti ini contoh ceweknya itu pasti spesial banget, jadi dari semester 1 loh. Kayak gini banget ya Mas Hakim ya. Gak usah diskusi Mas Hakim, gak apa-apa. Jawab aja, yang seadanya aja, gak usah diskusi. Santai aja Mas Hakim. Santai aja Mas Hakim. Jawaban pribadi aja. Kayak Mas Saad tadi lo jawabnya tuh santai, kayak tek selesai gitu. Kalau Mas Hakim sampai kayak takut gitu ya, ayo. Ya soalnya aku ngeliat mukanya Mbak Sasol, mukanya Mas Rama, Mas Sugi itu kayaknya menjebak nih. Enggak, bercanda. Ya lanjut ayo. Loh lah ya, ini barusan kan Sasol sudah mengutarakan bahwa nah ya, aku mau kurang dijawab, Kim. Iya, apa sebenarnya sosok yang dinanti ini emang spesial banget atau gimana? Dari semester 1 sampai semester 4 nih kok masih belum klik itu kenapa ini? Sebenarnya emang semester 1 ya? Enggak sih. Bukan semester 1. Setauku semester 1 ya, kan kita teman kontrak dari semester 1 ya Mas. Apakah nggak ada yang tepat apa gimana? Apa nggak ada tepat-tepat kita ngontrak dari semester 2 Mas Rama. Semester 1 akhir. Enggak. Semester 2. Kan udah masa pencarian, aduh. Kan udah kita ambil jalan tengahnya. Siapapun nih
masa pencariannya Mas Hakim ini loh, intinya kok lama banget gitu loh. Yang ditanyain di sini tuh kayak gitu. Karena karena untuk mencari sebuah pendamping itu apa ya? Harus bener-bener klek kan loh. Bener-bener klek. Bukan asal-asal aja. Aduh, asal main gini. Oh, aku mau bukan yang penting punya pacar ya, bukan yang penting punya pasangan, tapi bagaimana apa ya, mendapatkan pasangan yang klek gitu loh, yang pas. Berarti Nah, emang lagi saat nyari yang ini- pas saja ya saat ini. Atau yang pas. emang dianya yang jual mahal. Tapi enggak. Tapi kalau untuk saat ini, kalau untuk saat ini aku sudah ada arah ke sana, arah proses ke sana untuk pada satu orang itu gitu loh. Oh, berarti sudah sekarang udah ada fixnya nih, udah nggak kayak dulu terus mencari gitu. Maksudnya apa ya itu? Lo kan dulu kan masih masa pencarian gitu loh, maksudnya tuh gitu. Jangan seuzon Mas Hakim. Oh, iya. Nah, Siap. tipenya kayak gimana sih Mas, kok kayak sulit gitu cari yang cocok? Ya, kalau misalkan ditanya gimana sih tipeku, itu sebenarnya aku nih nggak ada tipe. Soalnya apa ya? Lebih ke kenyamanan ini ya, kenyamanan diri, hati dan perasaan. Karena ketika kita bilang, oh tipeku seperti ini, tipeku seperti A, tapi kok aku serak sama B. Nah itu kan gimana coba? Jadi kalau aku nggak ada patokan ini ya, patokan untuk tipe itu nggak ada. Tapi kalau lebih mananya ya, aku lebih ke ngelihat ke yang ini, yang lebih cewek yang ke kalem gitu, kalem, terus agamanya kuat gitu kan, terus adem dilihatnya gitu kan. Maksudnya adem dilihat ini ya kita yang ngelihat, karena setiap orang kan pasti melihat orang itu berbeda-beda gitu loh. Ada aku ngelihat orang ini adem, tapi misal Mas Aat ngelihat ini biasa aja gitu kan, ada begitu juga sebaliknya. Jadi adem menurut pandanganku gitu. Ya gitu Iya, aja sih. Berarti wes game. Encen kon ndak usah dodo game. Sopo sih? Seda, ini haruskah sebut nama? enggak. Boleh. Enggak. Boleh. Oh, Nanti enggak. kamu bilang tit gitu nanti. Tit. Gak usah wis Mas Ugi, ngerepoti sing Mas edit Ugi. kok. Apa game? Apa? Ntar aku pengen ngomong sesuatu deh sama kamu. Apa? Monggo. Nggak, nanti lanjut langsung ke Oke, siap. Lah gak apa, kalau ngomong-ngomong dulu gak apa, santai. nggak apa, nanti jadi Selu. pas di Soalnya belakang kamera aja. Oh Ram. iya. Bisa. Enggak ini. Soalnya serius nih Mas Rama, kayak gak bisa lah diomongin di sini gitu. Nanti Nggak, tadi- publik terlalu tahu. Soalnya kan kita Oke. pecah sih tadi part 1 sama part 2. Nah, part 1 iku sing bahas organisasi, sing iki sing pribadi. Oke, monggo lanjut. Oke, kan tadi Mas Hakim udah jelasin nih tipenya. Kayak yang kalem, terus adem, nggak tahu ya ademnya itu dalam arti kayak kulkas atau gimana, kan aku juga nggak tahu ya yang dimaksud Mas Hakim adem tuh kayak gimana, kan nggak tahu. Ternyata itu berarti tipe supporting sistemnya Mas Hakim itu yang adem. Oke, kita punya poin dari Mas Hakim itu adem. Adem Nah, dan yang selanjutnya. penting nyaman kalau Mas Hakim. Oh ya, nyaman. Oke, nyaman. Nah, kan udah nih Mas Hakim. Nih kayaknya kalau yang ini ditunggu-tunggu banget nih sama semua cewek seakuntansi nih yang nunggu jawabannya ini. Kalau tipe dari seorang Mas Aat itu kayak gimana? Rama, ini kalau bisa di-HD-in ya, kayaknya itu ini banyak banget nih part yang pasti banyak yang lihat nih. Oke, Ya, aman. gimana nih? Ayo monggo Mas Saat Gimana? Ayo bisa dijawab. dijawab nih Mas Aat. Jangan kabur dari pertanyaan. Ya ini pasti cewek seakuntansi nih yang nunggu Jangan nih. bulat, Sumpah jangan nih bulat, cewek jangan seakuntansi bulat. yang nunggu. Oh iya, oke. Nah, mungkin kalau ngomongin soal tipe, itu aku masih percaya sih, kayak cinta datang karena dari mata turun ke hati kan. Ya, berarti aku juga
beranggapan bahwasanya itu pun juga berlaku bagi aku dan bagi semua orang pada umumnya. Sudah ketika aku melihat aku suka sama seorang sosok wanita, ya udah aku akan memperjuangkan itu sampai selesai. Sekarang pertanyaannya, tipe seperti apa? Gitu kan. Ya kalau ngomongin fisik ya nggak mungkin lah kita ngomongin fisik karena itu perspektif kita masing-masing dan itu relatif kan ya. Nah, mungkin kalau ngomongin tentang tipeku ya mungkin ya bisa apa ya, bisa menerima aku apa adanya mungkin jelas pertama. Terus yang kedua ya bisa mengetahui lah apa yang udah jadi kesibukanku dan mungkin tidak terlalu apa ya terlalu menuntut sesuatu mungkin, tapi itu pun relatif juga sih sebenarnya. Ya apa ya, bingung juga sih kalau ngomongin soal tipe itu. Oh, Berarti mungkin ceweknya Mas Ad nih Kok kayak juga nggak sama boleh Mas Hakim sih? rewel ya. Kalau aku punya standar ini, tapi ternyata aku bisa dapatkan ini kan, ya what for. Iya nih, berarti yang apa-apa tak ambil gimana? kesimpulan nih ceweknya Mas Ad nanti itu nggak boleh Ya, gimana? rewel gitu dah. Iya, ceweknya Mas Ad itu nggak boleh rewel, nggak boleh kebanyakan nuntut, harus ngerti Mas Ad itu mungkin Nah, kan dari sebentar. Kan dari kesibukannya Mas Ad atau kayak gini, berarti kan ceweknya Mas Ad itu harus ngerti gitu dengan semua kesibukannya Mas Ad gitu ya. Jadi buat yang nonton channel ini yang udah nunggu jawaban dari Aat, ini didengerin ya. Penting banget nih, penting banget. Lanjut Mas Aat. ya mungkin bukan rebel sih, maksud arahnya sih. Ya, maksudku ya ada masa di mana aku sibuk dengan urusanku dan ada masa di mana aku membagi waktuku dengan pasanganku nanti. Itu sih maksudnya, bukan masalah rewel enggaknya gitu. Ya, yang penting mengerti lah. Seperti itu sih gampangnya. Gitu intinya, bukan nggak mau apa lah. Yes, itu lah intinya. Apalagi ya? apa mungkin Apa? tipenya Mas Saat ini Sidik Amanat Tablik Fatona. Kan bisa jadi. Wih, Nabilah. Ya, aku kalau ngomongin sifat itu nggak terlalu matok apapun itu ya. Yang penting itu bisa ngerti sih kalau aku. Bisa ngerti sama bisa menerima apa yang kekuranganku dan kelebihanku. Itu aja sih, simpel. Dan sama aku tabrakan dengan statement awal lu tadi. Ketika aku memandang aku ada suka dan cinta, pasti aku akan perjuangan sampai aku dapatkan. Karena memang aku tipenya nggak gampang suka sama cewek, sekali suka ya susah lupa. Jadi udah suka, pasti akan perjuangan sampai dapat. Gitu sih kalau. Dan pasti akan usahakan, nggak akan kulepaskan. Gitulah, gitu wes. Oke, siap. Ini sangat Factor, berbanding factor, terbalik sama factor. itu ya. Host yang satunya. Berbanding terbalik sama host yang satunya. Host, Apa narasumber yang satunya? narasumber. Iya, kayak narasumber Maksudnya- yang satunya tuh maksudnya- pencari gitu banget ya. Kalau Mas Aat ini kayak kalau udah satu ya udah itu terus gitu. Loh. Aku satu loh, Sol. Itu beda loh. Nah, beda loh yang Lu maksud ini. kok marah? Ini Lu kok Sasol ngamuk? gimana? Ayo lu kok Lah, kok ngamuk? Enggak, maksudnya kan kayak Ya kayak kayak gimana? Jelasin, kan aku perlu penjelasan gitu loh. Enggak aku sih, semua ya nih yang denger di sini tuh pasti perlu penjelasan dari Mas Hakim nih. Klarifikasi Mas Hakim. Biar statementnya orang itu enggak salah ke Mas Hakim nih. kok jadi klarifikasi. Lah aku tadi ngomong kayak gitu disanggah, berarti kan ada something Mas Hakim. Ayo. Ya gini loh. Denger kan suaraku? Ya gimana? Kalau apa mencari ya. Kalau mencari kan sudah pasti mencari, tapi ketika aku sudah menemukan satu orang yang membuat hati dan perasaanku nyaman dan yang seperti aku bilang tadi, kalem dicai. Suaraku macet nggak? Kalau suaraku macet nggak? Suaraku macet nggak? Macet. Pol. Kayak Ini masih perjuanganmu. Lo. Loh. Aneh. Iki garanya ditesoro iki kudu disensor ngene iki. Aduh. Ya, Mas Ugi ini ya, Bang. Udah jelas ya? Udah. Ya, Udah. oke. Jadi gini loh. Maksudnya
kalau mencari ya pasti kan mencari, tapi ketika ketika saya sudah menemukan satu orang yang pas, yang membuat feel nyaman di hati, perasaan itu kan pasti ya udah terjun pada satu itu aja begitu loh. Bukan berarti kalau sudah dapat yang nyaman satu orang terus mencoba kenyamanan yang lain, kan nggak gitu Mbak Anissa Nurul Aziza. Iya loh, bukannya gitu. Aku nggak bilang kayak gitu loh Mas Hakim. Dari tadi aku nggak bilang kayak gitu. Mas Hakim sendiri Oke. yang menjelaskan statement seperti itu loh ya. Oh gini Mas Hakim, Tapi kan iya, iya, tapi monggo, tadi seperti dari tutur dari apa ya? Dari volume dan logat siapa sih? Dari volume dan caranya itu seperti itu gitu loh. Dan makanya Kan aku bilangnya ini kan Mas Hakim ini kayak banyak masa Iya. pencariannya begitu, bukan ada beberapa orang di dalam situ kan nggak kayak gitu Mas Hakim. Kan aku bilang masanya Mas Hakim, masanya. Tapi Mas Hakim sendiri yang membuat statement bahwa itu ada beberapa orang. Ya, oke, berarti makanya nah statement yang seperti itu statement yang salah gitu. Iya, nah makanya dari itu dari Nah, yang tadi kan udah dijelasin kan yang benernya kayak gimana gitu loh. Udah, tenang Mas Hakim, jangan marah, mimik dulu. Slow, slow, slow game, Slow, slow. Jangan berantem. Nah, terus itu Aku kalau nggak mau baku hantam. Ya nambahin sih. oh iya Ya, monggo. boleh nggak? Iya boleh. Ya sepakat sama Hakim sih, nggak ada orang nggak setia kalau ngomong. Orang nggak setia berarti belum dapat orang yang tepat. Orang akan setia pada masanya ketika dia mendapatkan orang yang tepat. Kalau pasti semua orang itu memang setia di tangan orang yang tepat. Oke, cukup. Oke siap ya. Iki iso dadi motivasi snapgram. Iya, buahnya sumpah yang diomongin Mas Ali itu jadi Iya, aduh. snack buahnya banget sumpah. Sungkan aku apa tak Deep apa banget. maneh. Iya, sungkan kan deep banget. Sih. Kalau berarti kita ambil kesimpulan ya. Kalau tipenya Mas Hakim tadi itu lebih ke cewek kalem dan yang bisa bikin nyaman. Sedangkan tipe dari Mas Aat itu, dengerin. Tipe yang dari Mas Aat itu pengertian dan kayak mau gitu buat ngerti waktunya Mas Aat yang emang harus dibagi. Tapi tenang aja, buat kalian yang ingin sama Mas Aat bisa bagi waktu kok, tenang. Kayak dari statementnya tadi loh ya. Terus iku Mas Saat, kan Mas Saat ini kan itu ya susah sukanya sama cewek itu susah ya. Sekali suka itu langsung suka terus, susah lupanya. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang ini ya yang disukai ya, itu misalnya nggak mau pacaran atau nggak mau lah istilahnya, itu gimana? Apa dikejar terus? Apa langsung ditinggal? Maksudnya nggak mau pacaran nggak? Kalau Tapi misalnya dia orangnya nggak mau pacaran, alasannya nggak mau pacaran. Oh iya, ya wis. Kalau aku ngomongin pacaran itu hanya sebuah simbol sih, hanya sebuah apa ya, sebuah simbol. Sebuah apa ya? Nggak suatu keharusan. Kata-kata pacaran pun kalau aku ngomongin sebagai aku pun nggak jadi masalah. Yang ini bagaimana caraku nanti sebagai seorang laki-laki untuk apa ya, mempertahankan apa rasa itu dan menjadikannya resmi di waktu yang tepat. Itu aja sih. Oke, Pacaran intinya itu nggak usah adalah pacaran dua langsung kata nikah. aja. Oke. Ya Oh, bisa gitu. kalau Berarti kan statementnya gitu kan tadi kan. Jadi Iya benar. maksudnya nggak pacaran kan. Ya udah gitu kan. Pacaran itu hanya sebuah kata. Tinggal bagaimana cara kita menjaga komitmen itu dengan lawan jenis kita dan menjadikannya pasti di suatu masa yang akan datang di waktu yang tepat. Gitu aja wis. wih, dalam sekali. Aku sampai nggak bisa ngomong rasanya. Coba tanya Mas Hakim. Kalau Mas Hakim gimana? Saya ini pertanyaan apa? Bisa diulang Mas Rama pertanyaannya. Gini Mas Hakim tadi kan nyari emang yang fokus satu orang kan ya. Tadi kan fokus satu orang katanya. Nah kalau misalkan orang ini nggak mau sama Mas Hakim, apa nggak mau pacaran dulu, itu Mas Hakimnya tanggapannya gimana? Apa dikejar terus, nunggu dia mau, apa langsung ditinggal? Kayak Mas A tadi, apa langsung ditinggal, ditunggu waktu tepat, langsung nikah? Kalau Mas Hakim gimana? Oke, kalau dari aku, kalau ini ya, aku nih orangnya ketika sudah menemukan satu
perasaan yang nyaman, feel di hati yang sudah dapat satu itu sulit untuk melepaskannya gitu loh. Jadi meskipun ketika diajak pacaran itu nggak mau, ya no problem gitu loh, itu nggak apa-apa. Nah, tapi aku berusaha tetap menjaga rasaku ini ke dia sampai nanti waktunya tiba, karena juga kita tahu Tuhan itu suka membolak-balikan hati manusia gitu loh. Jadi mungkin saat ini dia bilang nggak mau pacaran gini, tapi nggak tahu nanti ke depannya kan. Dan juga sama yang dibilang Mas A tadi, kata pacaran itu hanyalah sebuah simbol, hanya sebuah kata gitu loh, hanya sebuah kata. Tapi ketika di dua insan ini memiliki saling menjaga perasaan, it's no problem gitu loh. Nah, ya gitu. Jadi aku lebih ke tidak langsung meninggalkannya gitu loh. Tetap aku perjuangin dulu karena memang aku seperti itu orangnya. Oke. Mas Hakim, Mas At, jangan lupa ini nanti ada terus di YouTube loh ya. Jadi bisa jadi bukti kalau misalnya nanti Mas Hakim atau Mas Atan yang kalau komitmen loh ya. Wajah Ada hakim buktinya kaku, loh. wajah hakim kaku. Sip. Oke, aman. Enggak loh, Mas Ugi aman, Mas Ugi. Soalnya ini loh Mas Ugi kayaknya nggak percaya sama statementnya Hakim tadi loh. Wajah-wajah Mas Ugi kayak nggak percaya. Iya, saya sedikit meragukan. Ini. Kenapa Anda bisa meragukan? Iya, mungkin karena saya juga belum terlalu mengenal dalam dari Mas Hakim sendiri, makanya kalau Mas Hakim bilang seperti itu ya mungkin saya agak sedikit ragu ya kan, karena kurang mengenal aja gitu mungkin. Nah, terus biasanya bentuk perjuangannya ini gimana untuk orang yang disukai? Mas Hakim dulu mungkin. Bentuk pengorbanan apa sih yang dilakukan Andi Hakim ini? Iya, kalau misalnya dari aku ya, perjuangan apa yang aku lakukan itu ya, setiap orang kan memiliki privasi masing-masing ya, memiliki porsi masing-masing bagaimana perjuangan itu. Ya kalau menurutku perjuangan itu tidak perlu kalau dari aku tidak perlu orang lain itu perlu tahu perjuanganku seperti apa, karena yang namanya perjuangan itu pasti ketika kita sudah mencintai seseorang, sudah memiliki rasa ke seseorang, perjuangan itu ya apapun itu pasti apa ya, bagaimana caranya gitu loh buat berjuang gitu. Ya kalau misalkan ditanya contohnya seperti apa ya, itu masing-masing sih, gitu aja. Oke, kalau untuk Mas Saad gimana? Perjuangan apa sih yang sudah dilakukan? Ya, mungkin aku cerita tentang pengalaman masa lalu aja. Aku ngomongin tentang perjuangan apa yang aku lakukan untuk seseorang yang mungkin aku suka. Itu yang pertama tetap menjaga komunikasi sih karena kalau komunikasi lancar dan komunikasi benar-benar nggak ada masalah ya. Begitupun dengan akhir dari sebuah perjuangan itu. Ini jelas juga kalau ngomong seperti itu. Dan kedua dengan bagaimana caraku untuk menjalin hubungan dengan dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagaimana caranya juga pun bagaimana aku menjadi seorang pribadiku yang mungkin bisa diterima oleh pasanganku nanti. Saya memang kalau aku ngomongin tentang perjuangan ya, itu pun juga bagaimana harus aku memperjuangkan diriku sebagai untuk dapat diterima oleh pasanganku nanti. Karena aku yakin orang yang tepat dan atau jodoh itu adalah cerminan dari diriku pribadi. Jadi semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin aku perbaiki diriku sendiri untuk mendapatkan apa yang ingin aku dapatkan di pasanganku nanti. Oke. Dan mungkin kalau ngomongin tentang perjuangan itu kan sebenarnya itu lebih mudah daripada ngomongin mempertahankan.
Soalnya memang yang menurutku paling sulit itu adalah mempertahankan pada satu nama. Maka itu ketika aku udah berhasil memperjuangkan itu, aku akan mempertahankan itu dan sampai berusaha semaksimal mungkin gak akan melepaskan satu nama itu. Udah cukup sih. Terlalu malam bahasanya, terlalu Mantap loh, oleh coach mana lo aku. Nah, terus ini kan kita kemarin bikin itu ya, apa namanya? Q&A di IG. Itu lumayan banyak yang kepo sih terhadap Mas Aat sama Mas Hakim ini. Nah, itu boleh tak tanyakan ya? iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Bila dibuat Sasal. kan, ya udah tinggal jawab mana. Monggo Sasal. Bentar ya, ini tak bukakan lagi nih yang buat yang tanya. Kalau dari aku itu, ini boleh sebut nama yang tanya nggak sih? Boleh, boleh. Oke. Pasti ini banyak nanya ke Aat ini. Kata siapa Oh, sih, jangan Kim? gitu, oke. Oh, Jangan Kata enggak. siapa sih? Akeh loh Kamu iki. kamu enggak boleh gitu. Oke loh, dari Slow, Mas slow. Hakim juga banyak loh. Iya. Jangan negatif thinking gitu, Kim. Slow, slow. Ini yang Udah pertama insecure. justru Aku buat udah Mas boleh. insecure Hakim. sama Saat aja. Enggak boleh insinyur, Mas. Nggak Udah boleh, insinyur harus sama Mas Aat. bersyukur. Jangan Harus insinyur, bersyukur jangan dong, nggak Iya. boleh insecure. Enggak boleh insinyur. Siap, Ayo, siap. Sasal, Beneran nih? lanjut. Siap, siap. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Mas Altafsyah Ali. Mas Ali nih. Mas Ali jauh-jauh dari Jakarta tanya ke Mas Hakim nih, harus dijawab loh ya. Oh ya, kita bacain ya. Udah siap tak Mas Hakim? Udah siap? Kayaknya wajah Mas Hakim panik. Lah ya. Enggak ya, Jadi siap. kita tanyain nggak nih? Slow sih loh, muka aku slow santuy nih. Slow santuy. Oke. Monggo. Apakah benar alasan tetap ngekos walau masih kuliah online adalah mendekati pujaan hati? Gimana? Pertanyaan dari Mas Ali nih, dijawab nih, Mas Hakim. Ya, mungkin aku mau jawab ya. Alasan masih ngekos pada saat kuliah online ini kan sebenarnya tujuan utamanya itu ada urusan di kampus ini gitu loh. Di urusan di kampus. Terus juga kalau pertanyaannya Ali tentang apakah apa tadi salah satu apa? Mbak Sasol. Apakah benar alasan tetap ngekos walau masih kuliah online adalah mendekati pujaan hati? Mungkin bisa dibilang iya. Oke, ini Wow, ada terbongkar pertanyaan semua lanjutan. jadinya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Hakim juga, pertanyaan ini banyak. Ini kan Mas Hakim kan orang Kalimantan ya. Iya. Nah, ini Kenapa? ada Mas Azel tanya. Saya ingin tanya kepada Mas Hakim, apakah di Kalimantan ada Indomaret? Monggo dijawab, Mas. Oke, aku menjawab. Sebenarnya saya ini bukan asli orang Kalimantan. Sebenarnya orang tua saya ini dua-duanya orang Ngawi, Jawa Timur. Tapi saya lahir di Kalimantan, gitu. Dan besar di Kalimantan. Tapi kalau pertanyaannya apakah di Kalimantan ada Indomaret? Jawabannya 100% ada. Terima kasih. Nih, buat Mas Azel yang penasaran nih, pasti udah kejawabkan di Kalimantan itu ada Indomaret atau enggak. Ternyata katanya Mas Hakim ini 100% pasti ada. Dan untuk pertanyaannya Mas Ali tadi, ternyata bener Mas Ali. Mas Hakim itu kuliah online tetap ngekos, soalnya itu mau mendekati pujaan hati. Tapi nggak perlu tak sebutin, kayaknya se-UPN juga udah pada tahu deh. Yaudah lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Dari tadi kan Mas Hakim terus ya. Untuk Mas Aat, bentar. Oh udah deh, tadi yang buat Mas Aat itu udah loh. Yang tipe cewek, kan udah tadi. Mas Rama. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Tetap pada Mas Hakim.
Dari Zain Fikri. Hakim kapan punya pacar? Kayaknya aku udah tahu deh jawabannya. Sun. Oke. Nunggu yang tadi loh. Udah siap diajak komitmen belum? Waduh. Next. Buat Mas Hakim lagi loh, ada lagi nih. Dari Mas Sultan. Oh, dua-duanya sih, maaf. Dua-duanya ternyata. Oh iya, dua-duanya. Titip buat Hakim sama Aat. Terakhir disakitin cewek kapan? Boleh dijawab dari Mas Aat dulu deh. Kasihan tuh Mas Hakim biar nafas dulu, dari tadi kan jawab Mas Aat dulu nih. Ayo Mas Aat. Ya, mungkin kalau ngomongin kapan terakhir kali disakitin cewek ya berarti kapan terakhir kali putus itu ya. Aku kaitkan itu aja deh. Ya mungkin Jangan putus dong Mas Aat. Jangan putus. Ya. Terus. Ya yang lain mungkin. Mungkin dua-duanya boleh disebutkan. Putus atau di PHP atau apa gitu. Tapi kayaknya seorang Mas Aat nggak mungkin deh di PHP ya. Impossible. Ya udah lanjut Mas Aat. Oh ya, oke. Oke, kalau ngomongin kapan terakhir kali disakitin ya SMA lah mungkin. Peralihan SMA ke kuliah. Udah terus. Kalau boleh tahu diapain kok iso sakit hati? Oh, Kalau boleh tahu diapain kok enggak, bisa itu sakit siapa hati? namanya ada. Oh enggak, miskomunikasi lah. Makanya akhir apa ya? Itu salah satu penyebab akhirnya sebuah hubungan. Miskomunikasi. Jadi karena ada komunikasi yang salah, LDR dan lainnya, makanya sempat putus di jalan. Nah, itu aja sih. Mungkin Berarti itu sih. terakhir SMA ya Mas At ya, merasakan sakit hati gara-gara cewek tuh SMA ya. Kuliah berarti nggak pernah nih dari semester 1 Ya, sampai semester 4. Peralihan masuk. Semester 1 sampai semester 4 ini Ya, nggak ada pernah disakitin cewek Mas At. Apa ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya dikejar-kejar cewek bukan disakitin cewek kalau Mas At sih. Belum ada sih kalau kuliah sih. Biasanya memang belum mendekatkan diri. Nah. Oke, kalau dari Mas Hakim gimana? Terakhir disakiti cewek kapan, Mas? Kayaknya baru-baru ini soalnya. Kok bisa baru-baru ini ya? Sebenarnya kalau Kayaknya Ditanya- Mas. Kan Kayaknya. bilang kayaknya Mas Hakim, Selu. jangan marah dulu tuh Selu, Mas Hakim. Kim. Dari tadi kok Iya. emosi kayak mau marah. Santai Kim. Mas Hakim. padahal aku santai loh. Kenapa ya kok Selu. orang-orang ini melihat muka aku ini muka serius, padahal aku ini Istighfar dulu, santai. Istighfar dulu Mas Hakim. Enggak, kan aku emang santai. Ngapain itu loh? Kapan terakhir kali disakitin ya? Ini disakitin sama wanita atau sama Ya, Sama iya, cewek. Sama iya, cewek kasus. Mas. Sama cowok, Hakim. Mas. Tadi aku udah bilang Ah. loh perasaan. Mas Sugi santai dong Mas Sugi, jangan marah-marah terus. Mas Sugi marah-marah. Terakhir mungkin tahun lalu. Kenapa tuh? Mungkin ditinggalin kali ya. Loh, kok bisa ya seorang Andi Hakim ditinggalin loh? Mas Andi Hakim ini pengaruh organisasinya kuat ya, terus musisi juga ya. Kok bisa Sebenarnya kalau ditinggalin? Sebenarnya kalau ditanya kenapa ya kok seorang Mas Andi Hakim bisa ditinggalin ya? Sebenarnya seorang Mas Aat pun pernah ditinggal, apalagi seorang Andi Hakim gitu. aduh. Ya udah. Buat nih ada pertanyaan dari tadi udah Mas Hakim terus nih. Sekarang buat Mas Aat dari Mbak Ilvi. Katanya mau nitip nanya ke Ubat, capek nggak nanggung beban macam aku? Canda beban. Gimana nih Mas Aat? Iya. Capek nggak? Udah ya, jawab ya. Iya, jawab. Udah. Ini bebannya maksudnya beban
Ilfinya atau beban yang aku tanggung sekarang? Beban itunya. Kayaknya Ilvinya ya, Mas. Ilfinya Mas At. Ilfinya tuh kayak ngerasa Oh, iya. beban gitu buat Oke. Mas Aat. Nah, mungkin kalau Nah, yang Mas Aat rasain itu apa gitu? oke. Ini kalau ngomongin beban sih nggak beban sih kalau ngomongin buat semua teman-temanku dalam sebuah organisasi kepengurusan ini. Karena memang itu juga sudah tanggung jawabku sebagai salah satu bagian dari organisasi itu, ya makanya itu bukan sebuah beban, tapi sebuah apa ya, bantuan malah ngomongin. Karena adanya Ilvi dan adanya teman-teman yang lainnya pun, semua urusan yang aku anggap berat pun bisa menjadi urusan yang sangat ringan. Karena aku dibantu sama teman-teman. Semuanya termasuk sama Ilvi Azari. Jadi itu bukan sebuah beban, tapi malah sebuah bantuan. Maka kita aku ucapkan terima kasih untuk Ilvi dan untuk teman-teman semuanya. Kan udah ngeluangin waktu, tenaga untuk membantu aku dan sebuah tanggung jawab dan sebuah beban. Cukup. Nih, belum selesai Mas Aat. Ternyata masih ada pertanyaan buat Mas Aat nih. Dari Mbak Mbak Nisa nih. Kenapa ketumku capek banget? Capek banget ya Mas Aat? Gimana? Kenapa ketemuku kok capek banget? Iya, gitu sih pertanyaannya. Tapi lebih spesifiknya kayak gimana aku juga nggak tahu. Waduh. Nah mungkin apa ya spesifik apa ya perspektif capek dari mana dulu nggak tahu ya. Ya mungkin wajar lah kalau capek ya. Karena memang kalau kita ngomongin pun nggak hanya dalam sebuah organisasi. Kalau kita fokus dalam sebuah akademisi pun ya pasti akan capek juga. Tapi ya capek itu wajar, istirahat, bisa lanjut lagi kalau gitu. Ya cukup. Oke, sahabat Oh, mahasiswa. ya berarti emang acara kentang. Ih, kira ngomong Haika. Tak ngomong sih. Oke, sahabat mahasiswa. Untuk podcast yang kali ini ada persembahan spesial nih. Nggak cuma kita ngobrol aja. Kali ini ada persembahan spesial dari Mas Hakim. Jadi untuk penutup kali ini Mas Hakim akan mempersembahkan sebuah lagu untuk sahabat mahasiswa. Jadi enjoy. Oke, silahkan Mas Hakim. Dan rasakan